Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan semua? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi baik, sehat walafiat. Dalam kondisi COVID sekarang ini, teman-teman dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dalam keadaan sehat selalu. Nah, pada kesempatan yang baik ini, saya akan mencoba mereview satu kamera yang memang saat ini sedang ngehit karena banyak dipakai untuk video live maupun video streaming saat ini. Sony NX100. Nah, ini kita bisa lihat Sony NX100 ya. Ini kita buka, tutup lensanya, kita lihat ini tampak depannya. Ini lensa G series ya. G series. Nah, ini kita bisa lihat di sini Sony Lens G. Oke. Kemudian ada seri NX Cam. Kita bisa lihat di sini. Kemudian ini tampak kirinya. Nah, ini tombol-tombol sebelah kiri. Nah, ini ada beberapa tombol yang nanti akan coba kita review. Kemudian ini tampak belakang ya. Tampak belakang kita bisa lihat ada kabel BNC, kemudian kabel RCA ya, ada yang merah, ada yang putih. Kemudian bawahnya ada HDMI. Di bawahnya lagi ada HDMI mini ya. Kemudian yang ini adalah untuk DC in. Jadi kalau kita menggunakan listrik, coloknya di sini. Nah, ini ada slot untuk memory card, ada dua. Ya, ada satu, ada dua untuk memory card. Kemudian di bawahnya lagi ada untuk earphone ya, untuk earphone di sini. Oke. Kemudian untuk sebelah kanan kita bisa lihat ini ada untuk zoom, wide dan tele. Kemudian ada untuk last scan. Kemudian ada fokus magnifier untuk memperbesar gambar fokus. Nah, ini untuk recordnya di sini. Oke, sekarang sebelah atas juga ada tombol record juga. Kemudian ada wide, ada tele ya, di sini pengaturannya di sini. Untuk layarnya sendiri kita buka. Nah, ini layar kita buka dan di sini ada tombol menu. Tombol menu di sini. Menu dan set. Oke. Kemudian untuk tampilan sendiri bisa kita lihat di sini di di LCD maupun di viewfinder. Oke, kita coba nyalakan. Tombol powernya ada di sini. Tombol powernya. Ya. Ya. Oke, kita bisa lihat nih tombol power. Kemudian di sini ada full auto. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin yang simple aja, kita tinggal tekan full auto di sini. Nah, kemudian di samping tombol full auto ada tombol shutter atau untuk pengaturan kecepatan. Shutter. Kemudian di sampingnya ada tombol untuk white balance dan di sini ada tombol untuk gain. Gain itu mungkin kalau di kamera DSLR itu kita sebut ISO. Ya. Jadi pengaturannya misalnya kita shutter, kita mau atur. Nah, ini ke bawah, ke atas gitu. Kita bisa naikkan dan turunkan sesuai dengan kondisi di lapangan. Kemudian untuk white balance juga sama. Kita atur di sini. Kan, kemudian kita atur. Ya. Kemudian untuk gain juga sama. Kita tekan dulu, kemudian kita atur. Oke. Ya. Nanti mungkin akan kita peragakan di layar biar bisa lebih kelihatan. Kemudian untuk tombol di atasnya ada ND filter. Nah, ini digunakan pada saat situasi panas terik ya. Panas terik kita bisa atur filter mana yang mau kita gunakan sehingga gambarnya nanti tidak terlalu terang. Kemudian ini ada tombol fokus.
kita mau pakai auto atau manual. Dan ini ada iris. Iris itu kalau di kamera DSLR itu untuk diafragma. Oke. Nah, ini untuk pengaturannya sendiri ada 3 ring di sini. Yang ini untuk diafragma. Kemudian yang ini untuk zoom, yang kedua untuk zoom, dan yang paling dekat dengan lensa untuk menentukan fokus. Baik, akan saya coba sambungkan dengan HDMI. Kita lihat di sini pengaturan. Nah, tadi yang saya bilang tadi, yang pertama adalah untuk diafragma. Nah, ini bisa kita lihat gelap. Kemudian ini kita atur diafragmanya jadi terang. Dan yang kedua adalah untuk zoom. Kita bisa lihat. Nah, kita bisa zoom. Nah, kemudian ring yang ketiga adalah untuk fokus. Kita bisa lihat. Nah, ini kita bisa fokus. Ya, jadi diafragma atau di sini disebut dengan iris. Kemudian zoom yang kedua, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah untuk fokus, terutama manual fokus. Oke, kita yang tadi full auto ya, kita lihat full auto. Nah, ini full auto. Nah, untuk zoom sendiri ada tiga tombol yang bisa digunakan untuk zoom. Yang pertama yang di samping kanan. Ya, kita bisa lihat zoom. Kemudian ada yang di atas. Nah, yang di atas ini sedikit lebih lambat atau lebih smooth. Dan yang ketiga ada di ring tadi. Nah, ini lebih cepat dan lebih enak lah kalau menurut saya pribadi. Oke. Kemudian kita tombol yang di atas. Nah, ini ada yang paling atas white balance set, kemudian status white balance. Nah, bisa lihat. Kemudian status. Nah, kita bisa lihat di sini ada media info ya, berapa memori yang sudah dipakai, berapa megabyte, baik memori A maupun memori B. Kemudian yang di bawahnya lagi, di sampingnya lagi ada low lux. Dan yang terakhir adalah display. Nah, display ini kita bisa lihat kalau misalnya kita tekan bisa kosong, tidak ada apa-apa. Kemudian, nah ini tadi yang saya kelupaan, ini ada di sebelah kanan. Ini ada untuk audio nih, XLR, ini ada 2 untuk XLR. Oke, kita bisa lihat nih 1, 2. Jadi nanti fungsinya adalah dari mixer audio atau dari sound system yang punya acara, nanti kita bisa colokkan kedua ini lewat jack XLR. Oke. Kemudian kita akan membahas yang tadi ya, yang tadi tombol yang paling bawah ya. Oke, kita bisa lihat di sini. Ini ada full auto, ada shutter, ada white balance, dan ada gain ya. Mungkin bisa kelihatan di sini. Oke, kita akan coba satu persatu. Yang pertama kita harus yakinkan dulu bahwa autonya itu tidak dalam keadaan on ya. Nah, ini keadaan on, kita bisa lihat. Nah, ini on full auto, ini bisa kelihatan. Kalau full auto langsung ya. Nah, ini full auto, ini manual. Full auto, manual. Oke. Nah, kemudian untuk shutter, nah kita atur.
Nah, shutter yang paling ini paling terang nih. Oh, ini kemudian gelap. Terang. Paling terang tuh 360 kali 8. Nah, yang paling gelap nih di angka 2. Jadi kita bisa lihat angkanya ada di tengah bawah. Ya, ini untuk tombol shutter. Kemudian di samping shutter ada white balance. Nah, terasa nggak bedanya? Ini agak lebih kuning, lebih biru, lebih kuning, lebih biru. Oke. Di sampingnya lagi ada tombol gain. Nah, ini gain. Nah, gain ini kita lihat paling kecilnya adalah minus 3 dB untuk gain. Kemudian yang paling terangnya di 33 dB. Ya, kita bisa lihat. Nah, ya. Nah, kemudian iris. Nah, iris ini pengaturnya lewat sini, ring, piring. Oke, iris. Nggak berubah irisnya. Iris kita tekan. Nah, ini paling apa nih? F3,4. Nah, kita geser F4, 5,6, 6,2, 8. Kita lihat histogramnya juga ngikutin. Nah, ini F11. Jadi dari F3,4 sampai F11. Kita bisa lihat di kiri bawah. Sampai F berapa ini? 11. Oke. Nah, kemudian untuk untuk tampilan di LCD kita bisa lihat di paling kiri atas ada 69%. Artinya apa? Kondisi baterai kita di 69%. Kemudian di bawahnya ada XAVCS 1080 garis miring 50p. Nah, itu berarti jenis recording di memori yang kita gunakan. Kemudian ada F6,2, baterai diafragma 6,2, dan ada 15 dB, dan 60 kali 4. Dan di tengah ada yang berkedip-kedip. Nah, itu kebetulan saya tidak menggunakan memori, jadi itu mengingatkan bahwa pada saat uji coba ini kita tidak memakai memori. Oke, kemudian selanjutnya kita akan coba tombol menu. Ini. Oke, menu kita tekan, kemudian kita tekan lagi set. Nah, ini AGC limit. Kita tekan. Nah, paling bawah adalah 0 dB, 3 dB, 6 dB, 9 dB, 12 dB, 15 dB, 18, 21, 24 atau off. Ya. Kemudian WB preset manual. Nah, kita bisa lihat sini ada WB outdoor, WB indoor atau manual WB temperatur. Nah, kita lihat manual WB temperatur. Nah, ini di bawahnya lagi ada WB outdoor level. Jadi kita bisa set -7 sampai +7. Kita sesuaikan pada saat kita ada di outdoor. Nah, ini bawahnya lagi WB temperatur set. Yang kita mau berapa ini maksimal di berapa ini? Wah, masih besar. 15.000 Kelvin maksimal. Minimalnya atau paling bawahnya ada di berapa ini? 2300 Kelvin.
Oke. Jadi kita bisa sesuaikan sesuai dengan situasi dan kondisinya. Kemudian ada AX shift. Nah, levelnya kita mau atur di auto exposure shiftnya mau di level berapa. Oke. Di bawah AX shift ada D extender. Setelah kita mau off atau on. Ini off, on, off, on. Digital extender. Nah, ini ada zoom shift. Nah, zoomnya pilihannya tadi apakah mau pakai optical zoom only atau on clear image zoom atau on digital zoom. Nah, jadi mau digital zoomnya mau dipakai atau enggak. Kemudian handle zoom operationnya mau on atau off, dan zoom speednya, nah kita bisa atur mau 8, mau 1 sampai 8, terserah sesuai selera. Oke, zoom setnya sudah. Steady shot. Nah, steady shot artinya pada saat kita menggunakan kamera ini mau dipakai nggak steady shotnya. Jadi untuk meminimalisasi goyang kalau aktif. Nah, ini conversion lens mau di wide kan atau mau off kan. SNQ motion. Nah, itu mau digunakan atau enggak. SNQ di bawahnya ada auto mode set. Nah, mau auto, mau intelligent auto, atau mau scan selection. Oke. Auto backlight. Nah, pada saat kita shoot kadang ada lampu di depan kita, apakah akan di on kan atau di off kan untuk auto backlight. Ada face detection, ada video lightnya auto, atau mau power link, reclink standby atau auto. Ya. Kemudian night shoot mau on atau off, color bar, nah itu mau on off atau pakai tone, pakai recording. Nah, ini setnya kita bisa lihat nih file formatnya apa, mau XAVC SHD atau AVC HD. Ya. Oke. Kemudian untuk video out, nah ini HDMI mau berapa resolusinya, 1080p 576i, 720p 576i, 1080i 576i, 576p atau 576i. Oke, video out sudah. Nah, ini kita ke menu audio set. Nah, ini volume. Nah, kita bisa naikkan atau turunkan tergantung situasi dan kondisi di lapangan. Kemudian AVC HD audio format, kita mau menggunakan Dolby Digital atau linear VCM. Kemudian audio limit mau on atau off. Kemudian internal mix set mau normal atau on. Ya. Kemudian untuk XLR set, nah berhubungan tadi yang di sini ya, yang di kanan. Nah, ini ada menu-menunya, input 1, input 2, XLR AGC link, input 1 trim, input 1 wane,
input 2 trim, input 2 win. Nah ini mau berapa desibel, atau kemudian untuk winnya mau on off, bisa kita lihat di sini. Input 1 spread atau link. Nah ini bisa diatur juga desibelnya. Winnya bisa diatur off on dan seterusnya. Nah ini kemudian display set. Nah untuk menu display set ini kita bisa lihat ada namanya display output, bisa LCD panel atau all output. Terus lagi udah pakai yang ini aja nggak apa-apa, ada yang dari Nandis. Nggak apa-apa, langsung aja. Oke, di mana tadi? Display output. Display output ya. Oke, display output. Pertama ada histogram, mau kita off, on, atau on zebra point. Oke, kemudian untuk zebra mau off atau mau level berapa nih? 75, 80, 85, 90 sampai terakhir 100. Oke, untuk picking mau on off, mau color white, mau level middle. Level bisa high, middle atau low. Kemudian marker bisa on off, bisa di center, aspect, safety zone, guide frame. Kemudian untuk fokus ratio bisa 4 kali, 8 kali, atau 4 kali atau 8 kali bergantian. Ini maksudnya yang di samping tombol recording tadi ya, yang ada fokus mag. Di belakang tombol ini zoom in zoom out yang sebelah kanan. Oke, kemudian kamera data display. Kamera data display mau on atau off. Nah, displaynya mau on, off, on, off. Kemudian audio level display mau on atau off. Zoom display mau bar atau mau number. Focus display mau meter atau mau feet. Shutter display mau second atau mau degree. Kemudian LCD bright mau normal atau mau bright, artinya terang banget. Kemudian VF bright mau normal atau mau bright. Display output, all output atau LCD panel. Ya, oke. Kemudian ini adalah TC atau UB set. Ada TC UB display, TC reset, UB preset, TC run, TC make, UB time rec. Nah ini others. Nah ini ada status check. Nah ini kita bisa lihat untuk mengecek media info, use space-nya berapa yang sudah dipakai, free-nya berapa. Misal kita menggunakan memory card 64 giga, nah itu yang use-nya terpakai berapa, kemudian yang masih full berapa. Kita lihat di sini. Kemudian untuk kamera profile, nah memory card A gimana, memory card B gimana. Kemudian assign button, WB setnya. Nah ini yang tombol yang tadi yang di samping kiri ya, kita bisa set assign satunya. Kalau defaultnya WB set, kemudian assign 2 nya status check, yang assign 3 nya low lux,
Ascend 3, Ascend 4 nya last scan review, dan Ascend 5 nya focus magnifier. Kemudian clock set, nah itu tanggal hari ini ya, dan jam hari ini. Sekarang tanggal 5 Januari 2021 jam 9.26 PM. Area set, summertime on atau off. Kemudian language kita pakai English. Data recording, nah ini mau ditagihkan atau enggak, ini kita off. Beep-nya off, reclaim-nya on, remote control on, media format. Nah ini memory card A atau memory card B, mau di format atau enggak. Kemudian repair image, USB connect, check connected device, AC adapter recommended. Oke. USB balloon set, operation time berapa? 3 kali 10 hour. Version display, nah display body HXR NX100 versi 1.02. Oke, language sudah, beep reclaim sudah, remote control sudah, repair image sudah, USB connect, USB balloon set sudah, multi, operation time, version display, initialize, reset to default setting, cancel. Oke, mungkin itu sekilas. Jadi di tombol menu ya, tadi kita sudah coba yang sebelah kiri sudah, kemudian yang menu-menunya apa aja juga sudah. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau misalnya ada yang kurang jelas atau ada yang tadi kurang tepat gitu, monggo silahkan nanti sharing aja di bawah gitu ya. Silahkan sharing, kita diskusi sama-sama, mari kita berkembang bersama-sama. Saya hanya membagikan apa yang saya tahu, saya bisa, mudah-mudahan mempunyai manfaat, bisa bermanfaat buat kita semua ya. Demikian tutorial singkat tentang Sony NX100 ini. Tetap sehat semuanya, tetap ya di tengah COVID ini mudah-mudahan kita semua bisa survive ya, dan COVID ini mudah-mudahan segera berakhir. Oke, terima kasih. Saya Alek Ali Aza dari Alazareta. Oke, ciao.